Bagaimana jika rasa cinta seorang ibu yang tak terbatas, justru menjadi awal dari malapetaka yang mengerikan? Itulah yang terjadi pada film Pengantin Iblis. Film ini menyajikan kisah penuh misteri dan ketegangan, yang berakar pada ritual pernikahan mistis. Sebuah praktik menyeramkan yang kabarnya masih ada di berbagai pelosok Indonesia. Pengantin Iblis adalah film horor yang terinspirasi dari kisah nyata tentang ritual pernikahan beda alam, yang kabarnya masih sering terjadi di berbagai pelosok Indonesia. Film ini menggabungkan elemen misteri, drama keluarga, dan horor yang mencekam. Cerita berpusat pada Ranti, diperankan Taskia Namya, seorang ibu yang menghadapi situasi sulit setelah putrinya, Nina, mengalami kecelakaan parah hingga dalam kondisi kritis. Putus asa dengan keadaan, Ranti mengambil keputusan besar, mengikuti ritual menyeramkan demi menyelamatkan nyawa anaknya. Namun, keputusan tersebut justru menjadi awal malapetaka yang mengubah kehidupan keluarganya. Setelah ritual dilaksanakan, Ranti mulai menunjukkan perubahan yang aneh dan mengerikan. Keluarganya jatuh dalam kekacauan, teror tak terduga mulai bermunculan, dan mereka harus menghadapi berbagai peristiwa supranatural yang menyeramkan. Dengan alur cerita yang kuat, film ini menyentuh fenomena sosial yang masih relevan di masyarakat, sembari menggali sisi gelap dari kepercayaan yang melibatkan dunia tak kasat mata. Di awal, kamu bakal langsung diajak masuk ke dunia keluarga Ranti. Sebagai istri yang kerja keras dan berusaha menjaga keluarganya, Ranti harus berurusan dengan berbagai masalah internal yang bikin sakit kepala. Bayangkan saja, tinggal dalam rumah yang sama dengan mertuanya, terus suami lebih sering gak ada karena kerja di luar kota, dan dua ipar yang gak jauh beda, malas dan gak produktif. Konflik keluarga pun mulai memanas, ditambah masalah dengan anak mereka, Nina, diperankan Syakwena Medina Lukman, yang tiba-tiba mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi dengan biaya nggak masuk akal. Tentu saja, ini adalah momen yang membuat cerita berbelok tajam. Disinilah film mulai menunjukkan sisi horornya. Ranti yang pusing banget nggak punya duit buat bayar biaya operasi, malah bertemu seorang dukun. Solusi magis pun tercetus, pengantin iblis yang bisa membalik keadaan. Namun, seperti yang bisa kamu tebak, kesepakatan ini nggak semudah itu. Di satu sisi, film ini penuh dengan elemen horor. Ada kesurupan, ada iblis, dan tentu saja, ada elemen gore. Namun, di sisi lain, beberapa adegan yang seharusnya menegangkan malah berasa kocak. Salah satunya, karakter Pak Haji, yang dimainkan Andi Bersama, pedagang ayam, tiba-tiba muncul dengan solusi nggak masuk akal. Adegan itu seharusnya penuh ketegangan, tapi malah berakhir dengan tawa penonton. Apa ini bagian dari unsur komedi yang disengaja? Yang menarik, meski ada banyak hal aneh dan membingungkan, ada satu hal nggak bisa dipandang sebelah mata, akting Taskia Namya sebagai Ranti saat kesurupan. Ekspresi cemas yang berubah jadi penuh emosi, hingga aksi sadisnya. Tampaknya Taskia sudah jadi ratu horor di perfilman Indonesia ya. Film ini memang gak lepas dari beberapa kekurangan. Ada banyak detail seharusnya bisa ditonjolkan lebih jauh, seperti misteri ayam sabung yang hilang dan gak pernah dibahas lagi. Atau latar belakang cerita tentang Pak Haji, seharusnya bisa lebih dikembangkan. Namun, meski banyak bagian terasa terlewatkan begitu saja, film ini lumayan menyentil masalah yang sampai sekarang masih relevan dalam banyak keluarga di Indonesia loh. Ya, gimana seringkali menutup-nutupi masalah, takut jadi bahan gosip, dan menempatkan wanita pada posisi lebih rendah. Penampilan para pemain, terutama Taskia Namya, berhasil membawa emosi yang mendalam sepanjang film. Karakternya terasa sangat hidup dan mengundang empati penonton. Film ini bukan sekadar horor biasa, tapi juga mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kisah pengorbanan seorang ibu demi anaknya akan menyentuh hati banyak orang.
Adegan gore di akhir film terasa tepat tanpa berlebihan. Elemen ini mendukung cerita tanpa terkesan hanya sekadar untuk menakuti penonton. Sayangnya, beberapa jump scare terasa dipaksakan dan tidak selalu mendukung atmosfer cerita. Ada beberapa pemain yang terlihat kurang natural dalam menyampaikan dialog mereka, membuat beberapa adegan kehilangan intensitas emosionalnya. Beberapa skene yang seharusnya menegangkan justru terasa kurang efektif karena eksekusi visual yang tidak optimal. Taskia Namya adalah hardcarry dalam film ini. Performanya konsisten sepanjang cerita, meski karakternya mengalami perubahan drastis di akhir film. Ia berhasil menampilkan emosi yang kompleks, dari seorang ibu yang penuh kasih hingga sosok yang menyeramkan setelah ritual dilaksanakan.